Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Taib, ayuhal ikhwah sekalian, ya, kaifa halukum jami'an. Semoga di pagi hari yang berbahagia ini Allah masih, ya, kita masih dikaruniai nikmat hidayah berupa iman dan Islam serta ittiba' atas sunnah, ya, berdasarkan manhajus salaf, di mana hanya dengan manhajus salaf inilah kita akan dapat memahami agama Islam dengan benar, sehingga amalan-amalan kita kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sudah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju Islam yang terang benderang, yang akan mengantarkan kita kelak kepada surga Allah di akhirat kelak. Amin. Semoga apa yang Ustaz sampaikan di pagi hari ini bisa antum pahami dengan baik dan benar nantinya, ya. Ya, kita mulai saja pelajaran kita tanpa perlu mereview apa yang sudah Ustaz jelaskan di pelajaran yang lalu. Baik, kita langsung saja masuk ke judul hari ini adalah pelajaran ke-8, Ad-Darsu As-Samin. Ad-Darsu As-Samin, pelajaran ke-8, Khabarun Muqaddamun wa Mubtada'un Muakharun. Khabar di depan, mubtada di belakang. Kalau biasanya mubtada itu di awal, khabar di belakang, namun pelajaran kita hari ini adalah kebalikannya, yaitu khabar di depan dan mubtada di belakang. Ya, kita tengok di sini. Biharfi jarrin wa zarfi makanin, ya, mubtada khabar muqaddam mubtada muakhar menggunakan huruf jar dan zarf makan, ya. Kita lihat contohnya. Fiddurji tabashiru, fiddurji tabashiru. Nah, lihat di situ, atau di dalam laci tobashiru. Tobashir ini artinya kapur, ya. Kita sudah jarang pakai tobashir, ya. Tobashir artinya dapur. Taib, selanjutnya alal maktabi alkitabu, alal maktabi alkitabu, ya, di atas meja ada buku, ya. Taib. Min daqiqin al-khubzu, min daqiqin al-khubzu, ya, apa artinya? Dari tepunglah roti dibuat, itu artinya, ya. Dari tepung al-khubzu, al-khubzu itu roti. Kalau kita artikan pakai kata per kata, artinya jelek, ya. Dari tepung sebuah roti. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dari tepung roti itu dibuat. Nah, itu artinya, ya, bukan dari tepung roti, bukan itu, ya. Li Zaidin sayyaratun, apa artinya? Milik Zaid lah mobil. Artinya mobil itu punya Zaid. Nah, kalau seandainya judul kita ini mubtada dan khobar, bentuknya adalah as-sayyaratu li Zaidin. Namun ini memang sengaja dibalik, ya. Khobarnya di depan, ya, kemudian mubtadanya di belakang, ya. Makanya li Zaidin sayyaratun. Baik, selanjutnya ilallahil masir, kepada Allah lah kita kembali, ya, kepada Allah lah tempat kembali. Baik, selanjutnya bil madinah mahattatun. Di situ bi bukan artinya dengan, perhatikan, ya. Bi juga bisa berarti di atau fi artinya. Bi bisa artinya adalah arti fi yang artinya di. Jadi bil madinati mahattatun itu artinya di kota ada stasiun. Mahattah itu artinya stasiun. Jadi
Bi di situ artinya adalah di, ya, berarti di kota ada sebuah stasiun, ya. Baik. Huna Ahmadu, hunaka suqun, tahtal ma'idati qittun. Kemudian ada kata wara'al masjidi syajaratun, amamal madrasati syari'un, fawqal maktabi saqfun. Mana di situ kata yang antum nggak tahu? Ya, Ustaz tebak-tebak aja ya, mungkin antum nggak tahu kata suq. Suq artinya pasar. Huna dan hunaka insyaallah udah tahu. Ya, maidah, apa arti maidah? Meja makan, ya, meja makan. Kemudian al masjid, waro'a udah tahu ya, waro'a artinya di belakang, tahta tadi artinya di bawah, syajarah artinya pohon. Kemudian ada kata amamal madrasati syari'un, syari'un itu artinya jalan besar atau jalan raya. Kemudian ada fauqal maktabi saqfun, saqfun itu artinya adalah langit-langit atau atap, ya, boleh. Makanya lihat di sini. Nah, durju, ad-durju, qitun, kemudian tabashir, masir, mahattah, syari' dan saqaf. Nah, ini sudah kita bacakan artinya. Langsung kita ke keterangan. Sebagaimana diketahui bahwa mubtada harus isim marfu. Nah, itu ingat tuh. Ya, buku ini mengulang kembali apa yang seharusnya antum sudah tahu. Yaitu mubtada itu harus dia bentuknya marfu' dan tempatnya di awal kalimat. Nah, apabila di awal kalimat terdiri dari harfu jar dan isim yang dijarkan, tengok situ. Apabila di awal kalimat terdiri dari harfu jar atau huruf jar dan isim majrur, ya, atau isim yang dijarkan, artinya isim majrur maksudnya isim yang setelah huruf jar, ya, yang barisnya bawah, maka ia bukan mubtada. Nah, kalau dia bentuknya ada jar dan majrur di awal sebuah kalimat, maka jar dan majrur itu bukan lagi dia mubtada. Bukan lagi dia mubtada. Maka ia bukan mubtada di situ dikatakan. Misalnya kata atau kalimat fit durji tabashiru. Nah, itu kan ada fi itu huruf jar, ad-durji itu isim majrur. Ya. Nah, maka fi adalah harfu jar dan ad-durji adalah isim yang dijarkan. Ya, isim yang dijarkan itu isim majrur. Enggak enak kita bilang isim yang dijarkan. Udah, kita buat sederhana saja penyebutannya isim majrur. Jadi jangan ada lagi yang enggak tahu, ya. Dan ad-durji ialah isim majrur. Kalau awal kalimat terdiri dari harfu jar dan isim majrur, maka inilah yang disebut khobar muqaddam. Nah, khobar itu posisinya harusnya di belakang. Namun kalau di sebuah kalimat udah ada harfu jar dan isim majrur, maka dia bukan lagi mubtada, namun dikatakan dengan khobar muqaddam. Ya. Apa arti khobar muqaddam? Artinya khobar yang diletakkan di depan. Khobar semestinya terletak di belakang mubtada. Harusnya mubtada dulu kan, baru khobar. Tetapi apabila khobar terdiri dari huruf jar dan isim majrur, maka khobar ini boleh diletakkan di depan mubtadanya. Nah, kan asalnya sebenarnya kalau kita buat mubtada dan khobar, at-tabashiru fid durji. Nah, ini asalnya. Namun ternyata kaidah bahasa Arab juga membolehkan khobar dimajukan ke depan. Namun syaratnya khobarnya ini tidak satu kata lagi, tapi dia sudah bentuknya jar dan majrur, diletakkan di depan si mubtada dan mubtada diletak di belakang. Nah, khobar yang terdiri dari jar dan majrur ini disebut dengan khobarun muqaddamun. Bisa dipahami ya? Baik. Maka khobar ini boleh diletakkan di depan atau mendahului mubtadanya. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang
perhatikan skema kalimat tersebut di bawah ini. Nah, lihat di sini ya. Tuh, lihat sini. Fi ad-durji tabashiru. Fi harfu jar, ad-durji isim majrur. Nah, gabungan keduanya adalah khabarun muqaddamun. Nah, kemudian atau tabashiru menjadi mubtadaun muakhkharun. Bisa dipahami ya? Nanti model-model ujiannya, soal-soal ujiannya itu nanti Ustaz buat kayak gini ya. Jadi misalnya dari nomor 1 sampai 2 ya, misalnya Ustaz minta buatlah contoh mubtada yang jenisnya muakhkhar. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam kalimat ini ya, kemudian afwan ya, kita lihat. Kemudian perhatikanlah kalimat huna ahmadu ya. Ya, sini. Dalam kalimat ini huna ya, dalam kalimat ini huna menjadi khabarun muqaddamun dan ahmadu menjadi mubtadaun muakhkharun. Harusnya ahmadu huna. Nah, itu kalau kita mau membuat bentuk aslinya atau bentuk awal mubtada dan khobar, harusnya. Nah, di sini dibalik huna ahmadu. Nah, huna menjadi khobar muqaddam dan ahmad menjadi mubtada muakhkhar. Nah, tengok sini kesimpulannya. Jadi khobar muqaddam salah satu cirinya ialah bila pada awal kalimat terdiri dari zorful makan seperti di atas. Tengok, huna artinya di sini. Zorof atau zorful makan, zorof saja dulu ya. Zorof itu keterangan. Nah, keterangan itu ada dua ya, dalam bahasa Indonesia pun ada dua, keterangan waktu dan keterangan tempat. Dalam bahasa Arab keterangan tempat namanya adalah zorful makan ya. Jadi ternyata khobar muqaddam itu bentuknya ada dua. Yang pertama jar dan majrur ya, kemudian zorful makan ya. Bisa dipahami di sini ya. Sebenarnya mungkin nanti ada kaidah yang lain ya. Kita lanjut dulu. Baik. Sekarang perhatikanlah skema kalimat tersebut di bawah ini. Tengok sini. Huna zorful makan, dia jadi khobar muqaddam. Kemudian Ahmad menjadi mubtada muakhkhar. Ya. Itu bentuk yang kedua. Yang pertama tadi khobar muqaddam bentuknya adalah jar dan majrur. Yang kedua khobar muqaddam bentuknya adalah zorful makan. Ya, lanjut. Kemudian perhatikan pula kalimat amamal madrasati syari'un. Amamal madrasati syari'un. Ya, dalam kalimat ini zorof makannya sekaligus menjadi mudhaf dan di depannya menjadi mudhafun ilaih. Nah, dari situ ya. Jadi zorof makan itu ada yang bentuknya dia mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, zorof makan itu bisa dia amama, tahta, ya, fauqa, baina dan macam-macam selainnya ya. Nah, lihat di sini. Kalau yang bentuknya seperti itu, misalnya fauqa as-saqfi, amamal baiti, wara al-masjidi. Nah, yang seperti ini ya, dia zorful makan bentuknya, namun secara i'rabnya kata amama dia menjadi mudhaf dan kata yang setelahnya yang berbaris bawah dia menjadi mudhafun ilaih. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, sini. Jadi khobarun muqaddamun pada kalimat ini terdiri dari dua kata yang terdiri dari mudhafun dan mudhafun ilaih. Nah, sekarang perhatikanlah kalimat tersebut pada skema di bawah ini. Lihat di sini. Amama al-madrasati syari'un. Amama al-madrasati syari'un. Lihat situ. Amama itu dia menjadi mudhaf.
Kemudian al-madrasah menjadi mudhafun ilaih. Masih ingat ya, kemarin Ustaz jelaskan mudhafun ilaih baris bawah karena dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih memang harus selalu kasrah. Adapun mudhaf ada kalanya dia bisa marfu', ada kalanya dia bisa mansub, dan ada kalanya dia bisa juga majrur. Jadi jangan bingung nanti mana mudhaf dan mudhafun ilaih. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya sebuah kata di depannya ada huruf jar dan kata setelahnya baris kasroh, maka kata tersebut majrur karena ada huruf jar. Namun kalau sebuah kata barisnya kasroh tanpa didahului oleh huruf jar, maka dia adalah mudhafun ilaih. Bisa dipahami ya? Baik, kita sambung. Ya, amamal madrasati syari'un. Amama itu mudhaf, al madrasah mudhafun ilaih. Nah, amama ini zarful makan. Ya, zarful makan. Nah, gabungan amama dan al madrasah menjadi khabarun muqaddamun. Kemudian syari'un menjadi mubtadaun muakhkharun. Bisa dipahami sampai sini ya? Insyaallah ya, kalau antum serius mendengarkan pelajaran yang Ustaz sampaikan ini, antum bakalan bisa ya. Baik. Lanjut ke judul selanjutnya. Lihat di sini. Khabarun muqaddamun bi'inda wa ma'a. Khabarun muqaddamun bi'inda wa ma'a. Lihat sini. Menggunakan ya khabar muqaddam menggunakan kata inda dan ma'a. Baik ya, Ustaz minum dulu sebentar ya, supaya bisa menjelaskan selanjutnya. Alhamdulillah. Baik, kita lihat contohnya sini. Inda tilmizin haqibatun. Nah, di sini apa arti inda di sini kira-kira? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya, artinya punya atau memiliki. Jadi coba kita artikan. Seorang murid memiliki tas, gitu artinya. Inda tilmizin haqibatun. Baik, lanjut. Indal ustadzi jawalatun. Ya, artinya ustadz itu memiliki ya jawalah, kereta ya, atau motor kalau bahasa orang Jakartanya. Baik, lanjut. Inda khadimin miknasatun. Ya, khadim artinya pembantu. Pembantu itu memiliki sapu. Kemudian inda hindin tilfiziyuna. Hindin ini nama perempuan ya, atau nama orang lah kalau mudahnya. Jadi apa artinya? Hindun ya, hindun penyebutannya. Kalau dalam bahasa Arab jadi hindin karena ada kata inda ya. Ini zarful makan juga sebenarnya inda ini ya. Oke. Inda hindin tilfiziyuna. Inda ini juga zarful makan dan dia mudhaf. Maka kata setelahnya jadi mudhaf ilaih. Kemudian indal madrasati maktabah ya, sekolah itu memiliki sebuah perpustakaan. Ma'a Zaidin qalan suah. Ini ma'a sama juga kayak inda ya artinya ya. Artinya Zaid memiliki qalan suah. Apa artinya? Peci atau songkok. Kemudian ma'a mudirin sayyaratun. Nah, itu bos itu memiliki mobil. Ma'a jundiyin bunduk. Bunduk itu artinya senapan ya, senapan. Kemudian ma'a ustadzatin nuqud. Nuqud siapa yang tahu artinya? Iya, nuqud itu fulus. Apa arti fulus? Iya, duit ya. Lanjut. Ma'a khadimatin qidrun. Qidrun itu artinya ceret ya. Qidrun itu artinya ceret. Oke. Baik. Nah, kita coba lihat di sini. Inda pada atau kepunyaan atau memiliki sama aja. Ma'a sama kan artinya. Kemudian hakibah, jawalah, qalan suah ya, jundi, jawalah miknasah, jundi bunduk, pistol atau senapan sama ya. Kemudian nuqud, kemudian qidr
Kidar bisa juga panci artinya. Taib, lihat sini. Keterangan, antum lihat sini. Ambillah kalimat inda tilmizin haqibah pada contoh di atas. Ya. Kata inda tilmizin adalah khabar muqaddam yang terdiri dari dua kata, yaitu inda dan tilmiz. Nah, kata inda sebagai mudhaf dan tilmiz sebagai mudhafun ilaih, kan seperti saya jelasin tadi kan. Adapun yang menjadi mubtada muakhar adalah haqibah. Nah, perhatikanlah kalimat tersebut pada skema di bawah ini. Inda tilmizin haqibah. Inda zarful makan mudhaf, tilmiz mudhaf ilaih. Gabungan inda tilmiz jadinya khabarun muqaddam. Kemudian ada kata haqibatun. Ya, dia menjadi mubtada muakhar. Ya. Kemudian, nah setelah dia dijelaskan skemanya, ambillah contoh kalimat ma'a Zaidin qolan suah. Ya, ma'a Zaidin qolan suah. Di sini khabar muqaddamnya terdiri dari dua kata, yaitu ma'a dan Zaid. Kata ma'a sebagai mudhaf dan kata Zaid sebagai mudhafun ilaih. Sedangkan kata qolan suah menjadi mubtadaun muakhirun. Sekarang perhatikanlah kalimat tersebut pada skema di bawah ini, ya. Ma'a Zaidin qolan suwatun. Ma'a Zaidin qolan suwatun, ya. Mudhafun. Nah, ma'a itu mudhafun, Zaid itu mudhafun ilaih. Nah, gabungan keduanya disebut dengan khabarun muqaddamun. Nah, qolan suwatun itu menjadi mubtada muakhar. Taib. Lanjut ya. Ringkasan atau qawaid. Ya. Ringkasan sebenarnya khulasah. Kalau qawaid itu dalam bahasa Arab artinya itu kaidah-kaidah, ya. Mubtada boleh ditempatkan di belakang khabar jika isim yang terletak pada awal kalimat terdiri dari jar wa majrur atau mudhaf dan mudhaf ilaih, atau didahului inda atau ma'a. Nah, ini perhatikan, ini poin pentingnya. Antum kalau menghafal ini, ya, maka insya Allah, dan bukan sekadar menghafal, tapi antum hafal ini dan pahami serta kuasai contohnya, ya. Barulah nanti antum bisa ketika ditanya atau diminta oleh orang, coba buat contoh khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Nah, jadi khobar muqaddam itu mubtada boleh diletak di belakang, ya, jika khobarnya itu bentuknya jar dan majrur, mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Bisa yang bentuknya zarful makan, ya, yang dia mudhaf ilaih, atau bisa juga dia dengan ma'a ataupun inda, ya. Baik, lanjut. 2. Khobar yang mendahului mubtada disebut khobarun muqaddamun. Nah, khobar yang dia bentuknya mudhaf ilaih, jar dan majrur, khobar yang bentuknya dia menggunakan ma'a dan inda, namanya disebut dengan khobar muqaddam atau khobar yang dikedepankan atau khobar yang di depan. Dan mubtada yang terletak di belakang khobar tadi, di belakang khobar muqaddam, disebut dengan mubtada muakhir, ya. Nah, lihat nomor 3, mubtada muakhir boleh berupa isim ma'rifah ataupun isim nakirah. Nah, jadi bebas. Ya, misalnya fil baiti talibun atau fil baiti waladun boleh, atau fil baiti al waladu boleh juga, nggak ada masalah berarti, ya. Nah, karena di sini dikatakan mubtada muakhir, ya, boleh berupa isim ma'rifah ataupun isim nakirah. Bisa dipahami, ya? Baik. Kita lanjut ke latihannya, ya. Tapi kayaknya waktunya udah nggak mencukupi, ya. Mungkin kita akan lanjut saja nanti di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz jelaskan di pertemuan kali ini dapat antum pahami dan kemudian bisa membuat contoh-contohnya sendiri, ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Ustadz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.